فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang asabah bin nafs. Nah, demikian pula asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair. Ini diingat. Ini tiga jenis asabah bin nasab. Nasabah yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai asabah karena jalur nasab. Dan asabah yang paling kuat dari jenis ini adalah asabah bin nafs. Kemudian asabah bil ghair diingat. Asabah bil ghair pokoknya yang masuk dalam jenis ini yaitu semua para wanita yang jatah fardnya setengah, yaitu ashabun nisfi, wanita yang jatah masuk dalam jatah setengah, berarti mulai dari bintun, kemudian bintul ibn, kemudian syaqiqah atau ukhtun li'ab. Ketika mereka bersama dengan mu'assibnya, yaitu dengan saudara laki-lakinya, maka mereka masuk dalam asabah bil ghair. Baik. Kemudian asabah ma'al ghair ini pada dua bentuk, akhwan. Intinya di situ ukhtun syaqiqah ketika ada bintun atau bintul ibn. Dan tidak ada asabah yang lain. Ya, tidak ada asabah bin nafs. Ya. Selama ada asabah bin nafs, akhwan, maka gugur, bisa gugur dia. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu at-taqsim bis sabab. Nah, jalur asabah karena sebab, bukan karena nasab, tapi karena sebab tertentu. Qala at-ta'sibu bis-sababi huwa an yakuna hadzal 'asibu 'asiban bisababin ma wa huwa al-'itqu. Ya, dimaksud dengan at-ta'sib bisabab yaitu orang yang menjadi asabah ini dia menjadi asabah dengan sebab tertentu, yaitu al-'itqu, pembebasan budak. Inilah sebabnya, kan? Jadi sebab tertentu itu apa? Sebab tertentu ini terfokus pada satu hal saja yang ditetapkan dalam ilmu waris, sehingga seorang menjadi asabah bis sabab, yaitu karena dia membebaskan budak. Maka dia bisa mewarisi dari mantan budaknya itu, ya. Jadi budak yang dia bebaskan itu ketika nanti meninggal, maka orang yang dulu membebaskan budak bisa menjadi asabah, menjadi ahli warisnya. Cuman asabah dengan sebab ini asabah paling akhir, ya. Kalau sudah ada asabah lain baru baru yang dapat asabah bis sabab. Jadi ashabul asabah bis sabab hum al-mu'tiq wal mu'tiqah. Asabah karena sebab membebaskan budak, berarti mereka itu dua jenis, yaitu mu'tiq, laki-laki yang membebaskan budak, atau mu'tiqah, si wanita yang membebaskan budak. Baik. Syurutul asabah bis sabab. Sekarang syarat asabah karena sebab membebaskan budak. Yang pertama, yushtaratu in'idamu ashabil asabati bin nafsi. Dipersyaratkan tidak adanya
orang-orang yang masuk deretan asabah bin nafs. Taib au qiyamu ahadi mawani'il irthis salasah, atau adanya penghalang-penghalang pewarisan yang tiga. Misalnya, ya memang semua ahli waris ada kan, tapi apa? Kafir ini yang meninggal adalah apa? Seorang muslim. Anggota keluarganya semua ahli warisnya apa? Kafir. Kemudian dulu dia budak. Karena budak dulu mungkin perang lah. Ceritanya perang, kemudian ditangkap kaum muslimin jadi budak. Sedangkan keluarganya semua kafir, kemudian dibebaskan dia. Dari perbudakan dibebaskan oleh si A, muslim. Nah, dia akhirnya merdeka. Merdeka, dan dia setelah merdeka punya harta banyak, tapi keluarganya di negeri kafir semuanya apa? Masih di atas kekufuran. Maka dalam kondisi ini, ketika dia meninggal, siapa ahli warisnya? Ya satu tok, yaitu siapa ini? Yang membebaskan budak. Ya, mu'tiknya. Ini. Kenapa? Karena ada ashabul asabah bin nafs juga apa? Karena adanya apa? Penghalang-penghalang pewarisan untuk ahli waris yang lain. Kemudian yang kedua, tartibul asabati bis sababi ka tartibil asabati bin nasabi min haitsul quwwati wal jihati wal aqdamiyah. Urut-urutan asabat karena sebab itu seperti urutan asabat karena nasab. Dari sisi kekuatan, dari sisi arah, dan dari sisi apa? Lebih dahulu siapa? Naam. Tapi biasanya kan pada zaman sekarang pembahasan asabah bisabab ini dalam prakteknya tidak ada. Sehingga kita tidak perlu ribet-ribet membahas suatu perkara yang dalam penerapannya kita tidak mendapatinya. Tapi cukup kita ilmui, di sana ada jenis asabah yang paling akhir ketika tidak ada asabah bin nafs, yaitu apa? Asabah bisabab, yang mereka ini adalah mu'tik atau mu'tiqah. Khulasatu jami'il asabat ala thalathati ahwal. Sekarang ringkasannya, keseluruhan asabat itu terbagi menjadi 3 keadaan. Baik, hukumnya apa? Ini kesimpulan bagus, diingat-ingat dan mudah, insyaallah taala. Al-halatul ula, kondisi pertama, idzan faradal asibu bit tarikati akhadal mala kullah. Jika asabah ini sendirian, ya dia sendirian sebagai ahli waris, maka harta peninggalan dia ambil semuanya. Harta peninggalan diambil semuanya. Misalnya kan, seorang laki-laki meninggal, dia tidak punya istri. Istri belum menikah, jelas tidak punya anak, ya kan? Taib, tidak punya istri, belum menikah. Kemudian orang tuanya sudah meninggal. Cuman ada adik laki-laki. Maka hartanya untuk siapa? Semuanya untuk adik laki-lakinya. Karena asabah bin nafs. Ya, ketika asabah sendirian, semua harta dari yang meninggal ini diambil olehnya. Atau yang ada am, misalnya, yang ada am, yaitu saudara laki-laki ayahnya, maka semua warisannya diambil oleh am, oleh pamannya. Jadi kalau asabah sendirian, maka diambil semua harta. Atau anak laki-laki, jelas, karena asabah paling kuat ya anak laki-laki, dia tidak pernah jatuh, paling kuat. Al-halatu tsaniyah, kondisi kedua, idza kana al-'asibu ma'a ashabil furud akhadha ma baqiya minal mal. Apabila asabah ini bersama dengan ahli waris yang memiliki jatah pewarisan, ashabil furud, ada asabah, ada ashabil furud. Telah kita lewati ashabul furud siapa saja. Maka asabah akan mengambil yang tersisa dari harta. Taib, dia mengambil yang tersisa dari harta.
Dan telah kita lewat ya kawan, ada asabah yang tidak pernah jatuh dan dia mesti dapat bagian. Siapa itu? Yaitu ibn, anak laki-laki, dan ab. Kalau tidak ada ab diganti jad. Taib, itu tidak pernah jatuh. Taib, ibn jelas dia asabah terkuat. Yang lainnya kalau ada ibn, yang lainnya nyingkir. Taib, bahkan ashabul furud, nah yang lainnya selain apa? Ibu, kemudian zaujah, ya kan? Ketika ada ibn, yang lainnya nyingkir, kecuali yang tersisa siapa? Ibu, jelas dapat. Kemudian zaujah, ya kan? Istri dari si mayit atau zauj, suami dari si mayit. Kemudian setelah itu ibn dikasihkan ke anak laki-laki. Demikian pula ab, ketika dia tidak menjadi asabah, maka dia beralih kepada fard, menjadi berapa? 1/6. Itu minimal yang dia dapat. Baik. Al-halatu tsalitsa idza istaghraqa ashabul furud jami'al mal falaysa lil 'asibi syai'. Apabila ashabul furud menghabiskan keseluruhan harta dalam pembagian. Nah, ternyata ashabul furud sudah menghabiskan semua harta. Diambil dijatah mereka-mereka yang dapat warisan sesuai dengan syarat-syaratnya, ternyata habis. Maka asabah tidak dapat apa-apa. Ini kalau asabahnya selain apa? Ibn dan ab, ya kan? Selain ibn dan ab. Adapun kalau di situ ada ibn, mesti ibn dapat, atau ab mesti ab dapat. Baik. Nah, itu bisa lihat di situ mukhattat tafsiri lit ta'sib halaman 40, yaitu apa? Diagram perincian tentang asabah. Anda bisa lihat at-ta'sib ala qismain, asabah bin nasab dan asabah bis sabab. Asabah bin nasab itu bisa Anda lihat terbagi jadi 3. Asabah bin nafs wahum baqiyatul warathah minadz dzukur. Ya, semua ahli waris dari kalangan laki-laki selain ashabul furud, ya, ashabul furud, kemudian sisanya yang laki-laki itu adalah apa? Adalah asabah. Baik. Laki-laki yang masuk ashabul furud siapa? Laki-laki yang masuk ashabul furud siapa? Indah Khuzaimah. Zauj. Terus tak, suami saja. Siapa? Akh li Terus siapa? Jad. Berarti sebelum jad ab. Terus sudah, ya kan? Ashabul furud yang laki-laki ini, yaitu zauj, kemudian ab atau jad, kemudian akh li Maka selain itu akhwan, maka itu adalah asabah bin nafs. Kemudian asabah ma'al ghair, wahunna al-akhwat ma'al banat. Mereka ini adalah perempuan. Asabah ma'al ghair itu perempuan. Perempuan jadi asabah. Kapan itu? Apabila dia adalah akhwat, kemudian dalam kasus di situ dia bersama dengan banat. Dalam kasus pembagian waris ada akhwat, kemudian di situ ada banat, maka akhwat menjadi asabah ma'al ghair. Kemudian asabah bil ghair wa hunna ashabun nisfi bi ikhwanihin, yaitu ashabu an-nisf, para wanita yang jatah pewarisannya setengah ketika ada saudara-saudara laki-laki mereka, maka mereka menjadi asabah. Kemudian asabah bis sabab wa huma al-mu'tiq wal mu'tiqah. Asabah dengan sebab itu yaitu pembebas budak, baik laki-laki maupun perempuan. Baik. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan 3 jenis asabah bin nasab dan 1 jenis asabah bis sabab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.